Izinkan saya ucapkan salam untuk hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu sekalian, saya Adi Wijaya akan memandu jalannya sosialisasi update e-faktur 4.0 yang akan berlangsung melalui kanal Zoom ini yang diselenggarakan oleh KPP Pratama Jambi Pelayangan. Agar acara kita berjalan dengan baik dan lancar, hendaknya marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk memantapkan rasa nasionalisme dan rasa patriotisme kita, serta kecintaan kita kepada tanah air negara Indonesia Raya, marilah kita mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak Ibu sekalian, dimohon untuk dapat duduk siap. Ini bukan. Demikian video Indonesia Raya, dan selanjutnya kita akan menyaksikan bersama-sama video sambutan dari Direktur Jenderal Pajak. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para wajib pajak yang kami hormati dan banggakan. Saat ini Direktorat Jenderal Pajak sedang melakukan perubahan sesuai dengan arah reformasi birokrasi aparatur sipil negara yang berfokus pada peningkatan pelayanan dan kepercayaan publik melalui kinerja instansi yang berintegritas, akuntabel, profesional, dan berorientasi pelayanan. Kemajuan pesat dunia ekonomi dan teknologi digital menginisiasi perubahan sistem perpajakan secara menyeluruh yang meliputi penyempurnaan regulasi hingga perbaikan sistem administrasi perpajakan yang diharapkan dapat meningkatkan basis perpajakan. Reformasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui pembaharuan sistem administrasi perpajakan dilaksanakan terhadap 5
pilar utama yang terdiri dari bidang organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan basis data, proses bisnis, serta peraturan dan perundang-undangan. Reformasi perpajakan jilid yang ketiga dimulai tahun 2018 dan diharapkan sistem inti administrasi perpajakan diluncurkan pada tahun 2023. Untuk menjaga reformasi perpajakan berhasil guna serta menjamin pelayanan prima kepada stakeholders, dimohon dukungan dan partisipasi Bapak dan Ibu wajib pajak dengan turut menjaga marwah reformasi dengan menyampaikan kritik dan masukan positif untuk kesempurnaan reformasi perpajakan yang sedang kami jalankan. Apabila terdapat indikasi pelanggaran disiplin dan etik pegawai yang berpotensi mencederai reformasi perpajakan ini, mohon Bapak dan Ibu tidak perlu ragu untuk melaporkannya kepada kami melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal Pajak. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan negara melalui pajak, serta mendukung reformasi perpajakan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Semoga upaya kita bersama ini memperoleh petunjuk dan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Salam reformasi. DJP Kuat, Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Demikian video sambutan dari Direktur Jenderal Pajak, Bapak Surya Utomo. Sebelum kita memasuki materi update e-faktur 4.0, marilah kita mendengar sambutan dari Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Jambi Pelayangan, Bapak Maulana Marzuki. Buah pisang bahasa Inggrisnya banana, kami persilahkan untuk Bapak Maulana. Terima kasih Mas Hadi. Sebelum mulai, saya juga mau coba menyampaikan pantun. Jalan-jalan membeli roti, belinya di pasar malam. Untuk Bapak Ibu wajib pajak yang kami hormati, izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu wajib pajak yang telah meluangkan waktunya untuk dapat mengikuti kegiatan pada hari ini. Sebagaimana kita ketahui, aplikasi e-faktur ini adalah aplikasi perpajakan yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang di dalamnya terdapat faktur yang sifatnya elektronik atau tersistem. Melalui penerapan e-faktur, ini merupakan satu langkah yang dilakukan oleh Direktorat Pajak untuk semakin lama semakin memperbaiki pengamanan, pencegahan terhadap upaya-upaya penggunaan faktur yang tidak pada tempatnya atau tidak semestinya. Bapak Ibu semua, mungkin yang jadi pertanyaan, kenapa sih ada update aplikasi e-faktur yang pada saat ini sudah mencapai e-faktur 4.0. Dengan perkembangan peraturan perpajakan yang ada, terlebih dengan mulai diimplementasikannya NIK jadi NPWP, diterapkannya NITKUN, nomor identitas tempat kegiatan usaha, maka diperlukan penyesuaian-penyesuaian terhadap aplikasi yang sebelumnya untuk dapat mengakomodir perubahan tersebut. Selain juga untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada di dalam aplikasi e-faktur sebelumnya. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, kami harapkan kegiatan pada hari ini dapat memberikan edukasi, dapat meningkatkan pengetahuan, kemampuan
Bapak Ibu sekalian dalam menerapkan atau mengaplikasikan ketentuan perpajakan yang ada, sekaligus juga dengan aplikasi-aplikasi perpajakan yang ada. Mungkin demikian dari saya. Saya harapkan Bapak Ibu bisa memanfaatkan kesempatan pada hari ini dengan bertanya sedalam mungkin, sehingga kalau misalkan nanti ada hal-hal yang perlu menjadi masukan bagi kami, itu kami akan coba bisa tanyakan nanti juga dengan ke pengembangnya, atau kemudian kita mencari tahu lebih lanjut kalau memang ada hal-hal yang bisa memperbaiki atau menyempurnakan aplikasi tersebut. Mungkin sedikit dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Maulana atas sambutan yang sudah disampaikan. Kepada Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sampai dengan saat ini ruang Zoom-nya sudah maksimal ya, sampai dengan 100. Dikarenakan keterbatasan ruang Zoom kita, karena hanya mengakomodir sampai dengan 100 peserta, kami mohon maaf dan terima kasih juga atas antusiasme yang sudah Bapak Ibu sampaikan. Karena pada saat ini sudah ada beberapa yang bergabung ya. Saya lihat di kanal Zoom ada dari PT IPL, ada dari PT Palma Abadi, ada dari PT AMS, ada PT Putra Sentosa, ada juga Ibu Siti Listari. Selamat pagi, Bu. Pak. Pagi ya, Bu ya. Ada juga dari orang pribadi juga banyak ini. Ada Pak Alvin, Ibu Efni, Pak Dudi, Pak Yuli, Bu Neti, ada CV Usaha Mandiri. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Kami ingatkan sekali lagi bagi Bapak Ibu yang belum menyampaikan registrasi, silakan untuk registrasi terlebih dahulu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, tidak perlu berlama-lama, kita langsung menuju saja ke materi tentang update e-faktur 4.0. Update e-faktur 4.0 ini tidak lain dan tidak bukan menindaklanjuti dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2023 tentang penggunaan NIK sebagai NPWP. Seperti yang kita ketahui, sekarang kita sudah bisa menggunakan NIK yang 16 digit sebagai NPWP. Maka dari itu, untuk e-faktur pun, faktur yang terbuat akan update pula menjadi 16 digit, seperti nomor NIK. Kalau untuk badan, lebih mudah ya, tinggal nambahin 0 di depan NPWP, jadi 0 sekian. Nah, kita langsung saja ke materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita nih, namanya Pak Ki Agus. Pak Ki Agus mungkin sudah hadir ya, kita mungkin perlu cek sound terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Ki Agus. Selamat pagi Pak Adi, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Alhamdulillah sudah terdengar dengan jelas ya Pak Ki Agus ya. Bagi Bapak Ibu sekalian yang belum berkenalan dengan Pak Ki Agus ini adalah penyuluh ahli muda dari KPP Pratama Jambi Pelayangan. Hobi beliau ini adalah traveling ya Bapak Ibu ya. Traveling, lebih tepatnya naik travel ke Jambi Palembang, karena memang setiap minggu beliau bolak-balik tuh naik travel Jambi Palembang. Di dalam dunia perpajakan beliau sudah berkecimpung lebih dari 20 tahun. Mulai dari zaman dulu faktur itu masih pakai kertas, lalu pakai dengan e-faktur 2.0, 3.0, semuanya sudah dilalui. Sampai dengan sekarang faktur 4.0. Dan kedepannya Bapak Ibu kita akan menggunakan Cortex ya. Cortex nanti bisa diakses dalam satu portal, jadi kita tidak perlu install lagi, tapi itu nanti. Kita sekarang fokus dulu ke faktur 4.0. Baik, tidak perlu berpanjang lebar. Pagi hari makan permen sugus. Mari kita sambut Bapak Ki Agus. Kepada Bapak Ki Agus, ruang Zoom kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Adi yang sudah membuka acara dengan luar biasa ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita pertama sekali memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya. Karena pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam acara kelas pajak khusus untuk materi berkaitan dengan update e-faktur poin 4.0 4.0. Jadi saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada pagi hari ini, yang alhamdulillah sudah mencapai full kapasitas atau 100 peserta. Saya ucapkan juga tadi kepada Pak Maulana, ucapkan terima kasih yang sudah membuka acara pada pagi hari ini selaku Kepala Seksi Pelayanan di KPP Pratama Jambi Pelayangan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa kami mengadakan acara update Zoom, update update faktur pajak ini melalui Zoom ya, karena memang dengan kapasitas yang cukup banyak ya, katakanlah seperti itu, 100 peserta lebih kurang, itu akan bisa diberitahukan kepada wajib pajak secara langsung. Dan kami tidak menutup kemungkinan ya ketika memang masih ada teman-teman yang lain yang belum bisa bergabung di Zoom ini, mungkin nanti kita akan buka kelas pajak berikutnya. Atau juga bagi Bapak Ibu yang sudah update, maksudnya sudah mengunduh aplikasinya, tapi pengen langsung juga ke KPP ya, kita juga tidak menutup kemungkinan untuk itu. Karena bisa jadi dalam proses pengupdateannya ya terjadi beberapa kendala. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin saya izin share dulu ya, izin share materi untuk memberitahukan atau menjelaskan tentang aplikasi update e-faktur 4.0 ini. Ini sudah terlihat ya materinya. Mungkin saya akan besarkan sedikit biar full screen aja. Baik Bapak Ibu, jadi sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Maulana ya, jadi e-faktur versi 4.0 ini mengakomodir ketentuan tentang NPWP 16 digit. Jadi kalau di aturan PER tentang NIK NPWP ini, ya sudah dari beberapa waktu lalu sebenarnya sudah bisa menggunakan NPWP 16. Tetapi khusus untuk e-faktur, itu memang agak belakangan lah, katakanlah seperti itu. Jadi mungkin baru beberapa hari ini, ya tepatnya mungkin di tanggal 20 kemarin, itu baru bisa digunakan, artinya baru bisa diupdate untuk menggunakan NPWP 16. Nah, mungkin untuk aplikasi-aplikasi lain itu sudah ada beberapa yang sudah bisa dijalankan terlebih dahulu, misalnya di DJP online atau di eBupot itu sudah bisa. Khusus e-faktur memang baru beberapa hari ini. Nah, bagaimana melakukan update aplikasi ini Bapak Ibu sekalian? Ya makanya kita juga lewat Zoom ini karena mungkin kalau dilihat sepintas ya memang tidak ada hal yang agak susah lah katakan seperti itu. Mungkin bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah biasa dengan aplikasi e-faktur, mudah-mudahan akan bisa melakukannya dengan mudah. Nah, tinggal yang pasti Bapak Ibu bagaimana, yang pasti harus mengunduh dulu aplikasinya tersebut, itu melalui Enova ya, melalui Enova. Kemudian, nah mungkin yang jadi kendala ya kemarin agak ini juga ya, kemarin di Enova karena mungkin berbarengan waktu downloadnya, sehingga ya agak terkendala dengan sistem. Mungkin dalam 1 hari, 2 hari ke depan ya akan bisa untuk diunduh. Nah, kita coba lihat nih Bapak Ibu sedikit merefresh lah katakanlah, merefresh tentang aturan tentang e-faktur. Maka kita akan coba lihat sedikit aturan-aturan terkait dengan e-faktur ya sebelum sampai kepada bagaimana kita melakukan update aplikasi versi 4.0 ini.
Jadi Bapak Ibu sekalian ya kita sebelum sampai kepada bagaimana kita melakukan update aplikasi e-faktur, kita lihat dulu sekilas tentang apa itu e-faktur itu sendiri. Jadi jelas ya, e-faktur ini adalah sebuah dokumen yang sangat penting bagi wajib pajak, ya khususnya wajib pajak yang sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP untuk bagaimana melakukan transaksi dengan lawan transaksinya. Dan ini sudah jelas, sudah ada dasar hukumnya, kemudian juga mendukung dari sisi penjual untuk tidak misalnya melakukan tanda tangan secara langsung karena sudah dilakukan secara elektronik. Kemudian mengurangi biaya kertas ketika tidak perlu lagi mencetak e-faktur ini, dan juga memperoleh kemudahan dalam mendapatkan nomor seri dan seterusnya. Ini satu sisi bagaimana e-faktur itu betul-betul ya terjaga data-datanya. Jadi bagi wajib pajak juga akan dengan mudah bisa melihat nih faktur-faktur yang sudah pernah dibuat dalam satu aplikasi tersendiri. Sehingga ya bisa dengan mudah melihat melakukan apa namanya rekap data dan sebagainya untuk bisa melihat faktur-faktur pajak yang sudah dibuat. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melakukan aplikasi itu, jadi harus diingat nih, ada saatnya kita harus melakukan pembuatan e-faktur itu sendiri. Jadi kalau di panduan ini paling tidak ada 5 hal ya. Ketika 5 hal ini terjadi, maka itu sebenarnya sudah wajib bagi PKP untuk membuat faktur pajak. Jadi yang pertama ketika dilakukan penyerahan ya. Jadi ketika pada saatnya penyerahan sudah dilakukan, BKP ataupun JKP itu sebenarnya sudah terhutang dan sudah bisa dan sudah harus membuat faktur pajak khususnya bagi PKP tadi. Kemudian juga ketika terjadinya pembayaran. Ketika terjadi pembayaran, dalam hal penerima pembayaran terjadi sebelum penyerahan, maka itu juga sudah terhutang. Ini sudah harus dibuatkan faktur pajaknya. Kemudian yang ketiga, ketika ada pembayaran termin, misalnya ada penyerahan yang dilakukan secara bertahap, pembayaran sebagian, maka itu juga sudah terhutang dan bisa dibuatkan faktur pajaknya. Kemudian yang keempat, ketika melakukan ekspor ya, BKP berwujud ataupun tidak berwujud, atau ekspor JKP, maka itu juga sudah harus membuat faktur pajak. Dan ada yang kelima itu saat lain yang diatur dengan undang-undang. Nah, kemudian Bapak Ibu sedikit mengenai aplikasi e-faktur ini. Jadi sebenarnya di sistem internal kita DJP itu ada 3 jenis e-faktur. Ada e-faktur client desktop, kemudian ada web based, dan ada host to host. Jadi yang sebagian besar kita gunakan sekarang ini adalah e-faktur client desktop, yang memang ya sebagian besar wajib pajak menggunakan ini. Kalau web based ini untuk mungkin wajib pajak tertentu ya, yang memang sudah sangat besar. Kemudian host to host ini e-faktur yang disediakan oleh PJAP. PJAP penyedia jasa aplikasi perpajakan yang memang sudah ditunjuk oleh DJP untuk membantu wajib pajak dalam mengadministrasikan salah satunya faktur pajaknya atau e-fakturnya ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sekarang akan coba langsung bagaimana melakukan update aplikasi e-faktur dari 3.2 atau 3.2 kemudian ke aplikasi e-faktur 4.0. Jadi yang perlu diperhatikan sekali lagi oleh wajib pajak, mungkin di sini saya yakin sudah ada yang mengunduh aplikasinya, bahkan mungkin juga sudah ada yang mengupdate-nya, dan mungkin sudah ada yang berhasil, tapi juga mungkin ada yang belum berhasil, atau mungkin ada yang belum sama sekali. Jadi mungkin panduan ini kita pelan-pelan ya dari awal untuk bisa membantu mungkin bagi wajib pajak yang memang belum sama sekali melakukan update aplikasi tersebut. Jadi kalau di sini ya ini ada 2 versi ya, bukan versi maksudnya ya khusus untuk wajib pajak PKP yang baru itu memang belum pernah menggunakan aplikasi e-faktur, dan juga di sini nanti kita akan lihat bagaimana mengunduh untuk wajib pajak yang sudah menggunakan e-faktur. Jadi kita akan bahas saja untuk wajib pajak yang memang sudah sebelumnya menggunakan e-faktur 3.2 dan bagaimana melakukan update di aplikasinya ke aplikasi e-faktur 4.0 itu. Ini dasarnya Bapak Ibu secara umum ya, mengapa ya kadang-kadang di aplikasi e-faktur ini terjadi misalnya kelambatan dalam proses ya, karena memang
aplikasi e-faktur ini khususnya nanti yang Bapak Ibu akan gunakan ya di versi 4.0 ini harus memenuhi kriteria standar dalam pengoperasiannya khususnya di laptop atau PC-nya. Jadi paling tidak dia harus ini kali ini yang minimal sekali ya, minimal sekali artinya bisa digunakan ya, tetapi tadi akan sangat lambat sekali, apalagi kalau mungkin faktur pajaknya sangat banyak. Nah, minimal kami sarankan untuk yang standar dalam penggunaan aplikasi e-faktur ini, memorinya itu adalah 8 GB ya, memori 8 GB, kemudian prosesornya apa ibarat itu? iCore i5 atau i3 ya, bahasanya seperti itu. Nah, kemudian juga mungkin untuk yang standar di laptop-laptop sekarang itu sudah memenuhi untuk penggunaan aplikasi e-faktur yang lumayan bisa dijalankan secara normal lah, katakanlah seperti itu. Jadi kalau misalnya laptop atau PC yang sudah agak lama ya, katakanlah mungkin waktu prosesnya itu atau loadingnya itu agak cukup memakan waktu ya, sehingga agak memperlambat pekerjaan. Nah, misalkan ketika wajib pajak yang memang masih kondisinya belum maksimal ya, mungkin agar bisa mengupdate ke spek yang memang diharapkan bisa menjalankan e-faktur ini dengan lebih baik. Nah, kita langsung kepada bagaimana melakukan update aplikasi ya. Jadi yang pertama sekali Bapak Ibu, mungkin kami sarankan untuk melihat terlebih dahulu nih. Jadi mungkin bagi yang Bapak Ibu yang sudah pernah menggunakan e-faktur, kemudian jarang-jarang lah katakanlah seperti jarang-jarang membuat faktur, coba dicek dulu sertifikat elektroniknya tuh masih aktif atau enggak. Ya, karena nanti kalau misalnya sertifikat elektroniknya sudah expired, ya sudah diupdate juga terjadi gangguan lah katakanlah untuk bisa menggunakan aplikasi versi 4.0 ini. Nah, bagaimana melihat sertifikat elektroniknya? Silakan Bapak Ibu masuk ke Enova-nya ya, ke Enova-nya, kemudian cek di sana ada sertifikat elektronik. Itu ada expirednya kapan, itu bisa dilihat ya, sehingga ketika kita sudah update itu tidak terjadi masalah. Itu beberapa kali ya kejadian mungkin seperti itu ya. Ketika wajib pajak ingin membuat faktur ya ternyata sertifikatnya juga sudah expired. Jadi sertifikat ini elektronik ini harus diperpanjang Bapak Ibu. Harus diperpanjang setiap 2 tahun sekali. Ya gunanya apa? Ya gunanya untuk memastikan lah keberadaan wajib pajak tersebut, untuk memastikan PKP-nya masih ada, direkturnya masih jelas dan sebagainya. Sehingga yang mau tidak mau memang harus dilakukan perpanjangan. Nah, selanjutnya apa yang perlu dipersiapkan Bapak Ibu? Jadi kalau Bapak Ibu ingin mencoba sendiri, dan kami sarankan untuk bisa mencoba sendiri, karena sebenarnya tidak terlalu rumit untuk bisa mengupdate aplikasi e-faktur menjadi versi 4.0 ini. Bapak Ibu masuk ke laman atau ke web e-faktur.pajak.go.id ya, di Enova ini, itu nanti akan muncul pemberitahuan tentang patch, tentang update di versi yang terbaru. Nah, tinggal Bapak Ibu nanti menyesuaikan jenis dari laptop yang Bapak Ibu gunakan. Jadi bisa dengan menggunakan Windows 32 bit, kemudian Windows atau 64 bit, atau Linux 32 bit, Linux 64 bit, atau Mac 64 bit. Jadi ini pilihan yang harus sesuai dengan laptop yang Bapak Ibu miliki. Nah, bagaimana mengeceknya? Yang mengeceknya mungkin bisa dilihat di Windows-nya ya, di bagian Properties, Option, yaitu kalau nggak salah ada kelihatan di sana spek Windows yang digunakan adalah harus Windows 10 minimal, kemudian juga Windows-nya 64 bit, standarnya seperti itu. Kebanyakan seperti itu dengan menggunakan 64 bit. Nah, nanti juga kami akan coba share ya kalau misalnya terjadi gangguan dalam melakukan download e-faktur di Enova-nya. Jadi kita akan bantu share langsung filenya sehingga bisa langsung dilakukan pengunduhan dan bisa langsung dilakukan pengupdatean. Jadi yang berikutnya, sebelum Bapak Ibu melakukan update ya, jadi di aplikasi yang lamanya itu, di aplikasi versi 3.2-nya itu disarankan untuk mengupdate database atau folder DB yang lama.
pastikan melakukan backup ya, maksudnya di copy file DB-nya di aplikasi e-faktur 3.2, kemudian disimpan di file tersendiri, maksudnya dipisahkan. Ya untuk menjaga-jaga ya kalau mungkin terjadi sesuatu dalam proses pengupdateannya. Nah, kita lanjut dalam masuk ke aplikasi Enova ini. Jadi di aplikasi Enova ini di bagian bawahnya nih Bapak Ibu, itu ada keterangan aplikasi e-faktur terbaru dapat diunduh. Silakan mungkin yang sudah pernah atau yang mungkin belum pernah, silakan buka di Enova-nya, kemudian klik di sini. Jadi Enova ini bisa dibuka di Chrome ya, Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, ataupun Microsoft Edge. Ini browser-browser yang memang banyak digunakan. Kemudian masuk ke halaman efaktur.pajak.id, kemudian klik di nomor 1 ini di sini. Nanti akan muncul di sini ada beberapa patch update aplikasi e-faktur 4.0 ya. Jadi sesuaikan dengan jenis laptop atau PC Bapak Ibu sekalian, yang mungkin pada umumnya sebagian besar adalah menggunakan Windows 64 bit ya. Klik saja di sini, download di sini, kemudian dia akan mengunduh file tersebut. Ya, kita tunggu saja ya. Ini tadi sesuai dengan kapasitas dari laptopnya, itu tergantung jaringannya juga ya. Harus diperhatikan jaringan internetnya agar dalam keadaan stabil. Nah, ketika sudah selesai ya, langkah berikutnya adalah kita lihat dulu nih bentuk dari aplikasi yang sudah kita download tersebut. Jadi di awal ketika kita melakukan download ini, itu akan muncul muncul file e-faktur Windows 64 bit dalam bentuk zip. Jadi ini sudah dikompres ya, sehingga ketika kita download juga tidak terlalu besar. Nah, biasanya dia munculnya di mana? Jadi kalau misalnya baru pertama kali awal kita mengunduh, ya dia akan otomatis masuk ke download ya. Jadi di data disk PC biasanya, kemudian di D, kemudian download. Tapi ada juga kadang-kadang yang tidak kelihatan downloadnya di mana ya. Biasanya nanti disk PC ada di user seperti itu. Itu silahkan dicari ketika kita melakukan download aplikasi ini. Oke Bapak Ibu, mungkin sampai di sini sudah cukup bisa mengikuti ya. Kemudian dari aplikasi yang tersebut yang sudah kita download, kita unduh, kita ekstrak. Kita ekstrak file tersebut bisa dengan ekstrak here atau bisa dengan langsung menggunakan namanya ekstrak to faktur Windows 64 bit ya. Misalnya kita klik kanan, kita ekstrak. Nah, berikutnya dia akan terbentuk dalam sebuah folder. Folder itu karena tadi kita ekstrak to e-faktur Windows 64 ya, akan muncul e-faktur Windows 64 bit.x. Jadi ini folder yang berisi file-file atau berisi ya e-faktur kita. Aplikasi e-faktur kita 4.0 tadi. Jadi ini tahap ini ya sama mungkin untuk yang baru pertama kali misalnya mengunduh, maksudnya baru pertama kali menggunakan aplikasi e-faktur, ya dia harus melalui menu ini juga, melalui langkah ini juga. Tapi nanti akan berbeda ketika memilih atau ketika akan menjalankan aplikasi e-fakturnya. Setelah diekstrak ya muncul folder ini, kemudian tinggal diklik saja 2 kali di folder tersebut, sehingga muncul gambar sebagaimana pada halaman berikut ini. Nah, jadi maksudnya ketika kita akan mendownload ya, akan membuka aplikasi ini, dia akan meminta kita dulu untuk menempatkannya di mana ya, standarnya seperti itu. Kita ingin ditempatkan di C atau di D, yaitu diserahkan kepada Bapak Ibu sekalian yang mungkin bisa dengan mudah akan menemukan file tersebut ya. Jadi pada destination ini pilih lokasi direktori yang akan dijadikan tempat menyimpan. Kemudian disarankan juga untuk memilih lokasi yang berbeda. Jadi kalau misalnya tadi e-faktur 3.2-nya ada di D misalnya, ya ini mungkin bisa dipindahkan dulu ke C misalnya seperti itu. Ya ini disarankan saja. Karena dikhawatirkan nanti akan menimpa dengan folder e-faktur 3.2-nya. Jadi dengan penempatan yang berbeda,
akan juga kita dengan mudah mungkin bisa memindahkan folder DB-nya nanti. Kemudian kita tekan ekstrak, kemudian nanti di dalam folder tersebut akan muncul beberapa file ya, beberapa file sistem operasi Windows yang bisa kita lihat di layar sebagaimana ditampil di seperti ini. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, ini hampir sama dengan e-faktur 3.2 isinya, cuman ini yang berkaitan dengan e-faktur 4.4.0. Nah, ada banyak folder e-faktur.chm, e-tax invoice dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu sudah saya yakin sudah tahu ya, ketika akan menjalankan e-faktur ini, itu yang dipilih adalah e-tax invoice.x ya. Ini untuk menjalankan nantinya di aplikasi e-faktur 4.0. Tapi sebelum kita menjalankan ini, ada langkah lagi yang harus kita lakukan ya untuk bisa melakukan update aplikasi e-faktur ini. Nah, setelah muncul ini Bapak Ibu, yang berikutnya adalah kita mengcopy nih. Ini langkah yang sangat penting agar data-data yang ada di faktur versi 3.2 ini itu bisa kita gunakan di e-faktur versi 4.0. Jadi untuk melakukan update aplikasi, silakan salin copy folder DB ya yang ada di e-faktur kita yang lama, kita copy saja, klik kanan copy, kemudian kita pastekan di e-faktur 4.0 tadi, 4.0. Kita kopikan saja. Karena di tampilan awal dari e-faktur itu belum ada DB-nya, sehingga kita pindahkan saja ke aplikasi e-faktur 4.0. Nah, setelah berhasil Bapak Ibu, jangan dulu langsung dijalankan ya. Bukan ya, tetap bisa artinya bisa langsung dijalankan, tetapi mungkin akan ada langkah berikutnya untuk bisa memastikan agar aplikasi itu berjalan dengan baik atau data-datanya bisa kita dapatkan dengan baik. Nah, ini hanya misalnya untuk ketika misalnya kita sudah copy, kemudian kita paste, kita jalankan e-tax invoice-nya ya. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini bagi Bapak Ibu yang memang sudah pernah menggunakan aplikasi e-faktur 3.2. Maka dia akan minta untuk bisa langsung login ya. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya sudah menggunakan e-faktur 3.2 kemudian mengupdate, tetapi yang muncul adalah registrasi, itu berarti akan ada kesalahan. Itu tidak akan bisa menggunakan aplikasi e-faktur 4.0. Tapi bagi yang berhasil ya, ketika dia login, di sini ya tampilannya ketika kita tadi klik e-tax invoice.x, lokasi database seperti biasa, kemudian connect, kemudian dia akan muncul nama user dan password ya. Ini sudah berhasil katakanlah seperti itu. Tapi kalau misalnya kita sudah mengupdate tetapi yang munculnya adalah registrasi, nah itu berarti belum berhasil Bapak Ibu. Ini tolong diperhatikan. Jadi kita login saja dengan nama user yang sebagaimana kita buat sebelumnya, kemudian kita masukkan password. Kita login. Nah, ketika berhasil Bapak Ibu, jangan lupa nih, ini yang perlu diperhatikan ya. Jadi banyak wajib pajak yang mungkin dia hanya mengupdate saja, kemudian membuka tanpa melakukan langkah ini. Jadi kalau kita tanpa melakukan langkah ini, ya NPWP-nya itu belum sempurna. Ini Bapak Ibu bisa lihat ketika tidak melakukan langkah ini, NPWP yang muncul, ini contohnya PT Anggam Bara ya. NPWP-nya yang muncul hanya NPWP 15 digit awalnya. Kemudian stripnya 0, kemudian NITQ-nya atau nomor induk tempat kegiatan usahanya juga 0. Nah, di sini artinya ya belum selesai update aplikasi e-faktur tersebut. Jadi perlu dilakukan update lagi untuk bisa memasukkan agar NPWP 16 digit khususnya yang punya kita, yang punya PKP yang terdaftar di aplikasi ini bisa muncul. Itu langkahnya dengan masuk ke manajemen upload ya, Bapak Ibu. Di tampilan di e-faktur, nanti di sana ada manajemen upload. Ketika dia di manajemen upload ini kan biasa ketika kita akan upload faktur ya, itu di manajemen upload. Nah, di sini kita ke bagian profil PKP. Bagian profil PKP, nanti di sana ada tombol untuk melakukan refresh. Jadi di sini tampilannya seperti ini. Ketika kita pilih tadi profil PKP, yang muncul yang masih NPWP 15 digit.
Sedangkan NPWP 16 kemudian NIKU kita masih kosong. Nah, di sini kita refresh atau sinkron profil PKP dari DJP. Jadi pada proses inilah kita mengupdate profil PKP kita menjadi NPWP 16 digit. Kita klik saja refresh sinkronisasi profil PKP dari DJP. Maka secara sistem aplikasi ini akan melakukan sinkron dengan server yang ada di DJP. Dia yang dipastikan ya jangan sampai terjadi kendala dalam melakukan sinkron ini ya karena mungkin gangguan internet yang kurang stabil. Jadi pastikan internet yang Bapak Ibu gunakan itu dalam kondisi stabil. Nah, ketika misalnya sudah dilakukan refresh atau sinkron profil PKP dari sistem yang ada di DJP, maka akan muncul nih Bapak Ibu. Akan muncul NPWP 16 kita dan juga NIKU-nya. Jadi setelah kita refresh ya, maka NPWP 16 digit dan itu kita akan secara otomatis terisi. Jadi harap diperhatikan nih Bapak Ibu. Ini mungkin banyak wajib pajak yang mungkin bertanya-tanya. NIKU itu untuk gunanya apa? Kemudian NPWP 16 itu bagaimana bentuknya? Jadi untuk standarnya kan awalnya adalah 15 digit. Nah, NPWP 16 digit ini tadi ketika sudah di-refresh ya dia akan menjadi 16 digit ya. Khusus untuk wajib pajak badan itu adalah dengan menambahkan angka 0 di depan NPWP-nya. Nah, untuk misalnya yang melakukan refresh ini atau melakukan profil ini adalah orang pribadi misalnya yang sudah berstatus PKP, ya maka NPWP nanti yang akan muncul di sini adalah NIK-nya. Ini NPWP 16 digit untuk orang pribadi itu NIK-nya. Tapi kalau untuk badannya ya dia hanya menambahkan angka 0. Nah, ini muncul secara sistem ya ketika kita melakukan sinkronisasi data tadi. Nah, sedangkan NIKU ini Bapak Ibu, nomor induk tempat kegiatan usaha ini adalah kalau bahasanya dulu itu ibarat cabang ya. Jadi mungkin ke depan NPWP cabang itu akan dihapuskan ya, diganti dengan NIKU ini. Jadi NIKU ini adalah terdiri dari 22 digit. Itu 16 digit pertama itu adalah NPWP 16 ya. Kemudian 6 digit adalah nomor urut. Jadi nomor urut ini yang menunjukkan nomor urut dari masing-masing cabang tersebut ya, katakanlah seperti itu. Jadi kalau misalnya dia ada di satu usaha di tempat A itu mungkin di nomor 1, kemudian di tempat B itu nomor 2. Nah, itu juga untuk sekarang ya ini akan diberikan secara jabatan juga oleh DJP ketika Bapak Ibu melakukan pendaftaran ya. Kalau memang tidak ada cabangnya ya maka NIKU-nya ya seperti ini defaultnya. Format dengan 22 digit tadi, PWP 16 digit, kemudian ada tambahan. Jadi kalau misalnya ada cabang-cabang atau ada ya tadi cabang ya, itu akan mempunyai nomor urut seperti itu. Nah, ini alamat PKP-nya ini muncul. Nah, kemudian yang berikutnya Bapak Ibu untuk mengisi data-data yang lain nih. Data-data yang lain berkaitan dengan data wajib pajak sendiri, PKP sendiri. Bapak Ibu isi kode posnya, kemudian nomor telepon, nomor HP, fax, penandatangan ini direkturnya, kemudian jabatannya apa, kemudian tahun bukunya apa, ini untuk diisi. Kemudian ketika selesai, sudah diisi semua, proses update sudah selesai. Jadi kita klik saja simpan, kemudian ya kita tutup di bagian manajemen upload ini, kemudian kita ya menjalankan aplikasi e-faktur dengan klik e-tax invoice ini secara langsung ya dia akan bisa digunakan sebagaimana biasa. Nah, kemudian juga kami sarankan di sini Bapak Ibu untuk merename ya, merename foldernya tadi, folder aplikasi e-fakturnya. Misalnya di sini disarankan untuk mengganti hasil ekstrak yang baru tersebut dengan contohnya ya e-faktur versi desktop versi 4.0 misalnya e-faktur versi 4 yaitu saran saja untuk bisa memudahkan atau jangan sampai salah dalam melakukan pembukaan di aplikasi e-fakturnya. Itu Bapak Ibu ya saya yakin Bapak Ibu bisa lah ya, bisa untuk melakukan update aplikasi e-faktur ini jadi tidak terlalu rumit. Intinya adalah bagaimana Bapak Ibu mengunduh dulu page-nya ini, kemudian membuka foldernya,
kemudian mengcopy DB dari versi 3.2 dipindahkan ke 4.0 ini, dan jangan lupa untuk melakukan sinkronisasi data di aplikasi versi 4.0 ini. Jadi kalau secara umum ya seperti itu nih Bapak Ibu terkait dengan aplikasi e-faktur 4.0. Nah, apa saja yang baru nih? Mungkin kita sedikit lihat apa saja yang baru dari aplikasi e-faktur ini. Jadi kalau di aplikasinya itu nanti akan muncul pencantuman informasi NPWP 16 digit dan NITKU pada dashboard e-faktur dan profil PKP ya. Jadi di tampilan atas ini itu akan muncul NPWP, kemudian akan muncul juga NPWP 16 digitnya dan NITKU-nya. Kemudian di aplikasi e-faktur juga mengakomodasi pengisian dokumen faktur. Nah, ini jadi Bapak Ibu sekalian, di aplikasi e-faktur ini kelebihannya itu. Jadi dia tidak mengunci NPWP 15 digit. Jadi dengan e-faktur 4.0 ini sudah bisa menggunakan 16, tetapi juga NPWP 15 digit masih bisa digunakan. Jadi ini ya. Dan juga bisa menggunakan NIK ketika wajib pajak tersebut sudah padan NPWP-nya, NIK-nya. NIK-nya sudah padan, itu bisa menggunakan NIK. Tapi kalau misalnya NIK-nya belum padan, kita masukkan NIK-nya di dalam aplikasi e-faktur ini, ya akan terjadi kendala karena NIK-nya belum padan. Makanya untuk wajib pajak orang pribadi yang berstatus PKP, ya mau tidak mau, dia wajib memastikan bahwasanya NIK-nya itu sudah padan. Kemudian ada penambahan informasi NITKU ya dalam setiap lembaran-lembaran yang berisi NPWP, baik yang ada tulisannya NPWP 15 atau 16 itu sudah sekarang ditambahkan NITKU, nomor induk tempat kegiatan usaha, walaupun wajib pajak berstatus pusat. Karena ini untuk menunjukkan bahwasanya ya tadi dia berstatus pusat. Kalau dia ada NITKU-nya, ya berarti dia mungkin menjadi bagian dari cabang dari pusat tersebut. Kemudian ada penambahan watermark pada SPT induk ya. Ketika kita download SPT induknya itu ada keterangan ini dicetak melalui aplikasi ya, sehingga ini hanya menunjukkan bukan SPT yang sebenarnya ya. Jadi kan kalau misalnya ketika baru sampai PDF misalnya seperti itu di pelaporan, maka kita bisa melihat tuh SPT induk kita. Tapi ya belum, dia akan muncul keterangan ini hanya lampiran saja. Nanti kita akan lihat tuh contohnya seperti apa. Kemudian di Web Enova juga masih bisa menggunakan login dengan 15 digit dan NPWP 16 digit ya. Kemudian pada menu profil user juga terdapat tambahan menu NPWP 16 dan NITKU, dan pada output dokumen pemberitahuan nomor serinya juga ada keterangan NPWP 15, masih muncul NPWP 16 dan juga NITKU. Validasi baru, validasi NIK. Jadi pengguna identitas berupa NIK divalidasi dengan menggunakan servis API dari Dirjen Kependudukan. Kemudian penggunaan NPWP 15 dan NPWP 16 divalidasi menggunakan data NPWP pemadanan. Ini yang mungkin terkait dengan kendala-kendala yang terjadi. Ini sudah bisa dibenarkanlah, katakanlah bisa melakukan pengiriman dokumen lain di transaksi PPN KMS. Kemudian ada summary atas waktu dengan kode transaksi 05 pada SPT masa PPN, kemudian ada saldo, referensi barang, kemudian ada tarif pada retur PKP disesuaikan menjadi 11%. Jadi ini beberapa yang mungkin kemarin terjadi kendala dalam aplikasi versi 3.2 sudah disesuaikan dengan versi 4.0. Nah, tampilannya seperti apa? Jadi nanti di dashboard e-faktur Bapak Ibu itu akan muncul NPWP ya, NPWP 15-nya, kemudian muncul NPWP 16-nya, kemudian ada NITKU-nya. Itu untuk membedakan bahwa aplikasi itu sudah update menjadi versi 4.0. Kemudian juga di profilnya sudah muncul NPWP 15, 16, dan NITKU-nya. Sama tadi ya, sama seperti ketika kita melakukan sinkron. Nah, lawan transaksi nih. Jadi ketika kita Bapak Ibu akan melakukan penginputan data, ya, penginputan lawan transaksi e-faktur, ini sudah mengakomodir, jadi masih bisa menggunakan NPWP 15
ataupun juga menggunakan NPWP 16 ataupun juga NIK. Jadi jangan khawatir nih. Jadi ketika dalam kondisi sekarang NPWP 15 digit itu belum 100% hilang ya. NPWP 15 ya, NPWP 15 masih bisa digunakan. Masuk juga dengan menggunakan NIK ya ketika untuk orang pribadi. Input faktur pajak keluaran juga. Jika PKP penjual melakukan transaksi ke WP cabang yang tidak melakukan pemusatan, maka NPWP lawan transaksi atau pembeli yang digunakan adalah NPWP 15-nya di cabang tersebut. Jadi NPWP 15 ini masih bisa digunakan. Kemudian juga di faktur pajak masukan ya ketika Bapak Ibu merekam ya secara manual, katakanlah ya juga masih bisa mengakomodir pengisian 15 digit ini. Kemudian juga di return. Jadi intinya sih sebagian besar aplikasi ini bisa menggunakan 16 untuk mengakomodir itu, tapi dengan NPWP yang lama juga masih bisa digunakan. Dokumen lain, kemudian return dokumen lain pajak keluaran. Nah, tadi yang seperti saya bilang ya, ketika misalnya kita preview ya, e-faktur desktop, itu akan muncul keterangan bahwasanya preview e-faktur desktop ini bukan dokumen SPT. Jadi ini hanya tampilan saja untuk menegaskan bahwasanya yang dimunculkan atau ketika Bapak Ibu cetak itu bukan dokumen SPT yang sebenarnya ya, karena ini hanya tampilan saja. SPT yang benar itu adalah ketika Bapak Ibu sudah melakukan pelaporannya di web e-faktur. Jadi jangan sampai terjadi ini permasalahan ya ketika wajib pajak menunjukkan terjadi ini sudah saya lapor ya ternyata belum dilapor padahal itu belum dilaporkan dalam web e-fakturnya. Kemudian faktur pajaknya nanti Bapak Ibu perhatikan ya ketika sudah jadi itu akan muncul NPWP-nya tadi sama formatnya NPWP 15, kemudian juga ada NPWP 16 dan ada NIKU. Begitupun dengan lawan transaksinya juga akan muncul NPWP 15, kemudian NPWP 16 dan ada NIKU-nya. Jadi ini default yang sudah DJP buat sehingga memunculkan semua NPWP yang berkaitan dengan wajib pajak tersebut, baik NPWP 15, NPWP 16 maupun NIKU-nya. Ini format cetakan e-faktur yang terbaru. Nah, untuk di Enova ya, untuk di Enova sama ya, tadi bisa masih menggunakan 15 digit, ataupun kalau ingin coba masukkan dengan 16 digit itu juga sudah bisa. Kemudian di profilnya nih, nah profil ini juga muncul 15 digit, kemudian muncul 16 digitnya. Nah tadi untuk melihat sertifikat elektroniknya di mana nih? Jadi Bapak Ibu nanti kalau misalnya ingin melihat sertifikat elektronik, masuk ke Enovanya di sini nih, download sertifikat digital ya. Ini sertifikat digital atau bahasa lainnya sertifikat elektronik itu sama, atau sertel ya, itu bahasa-bahasa yang mungkin ya tinggal Bapak Ibu sesuaikan mana yang mudah untuk digunakan, bisa sertel, bisa sertifikat elektronik, bisa sertifikat digital. Nah di sini nanti akan kelihatan kalau Bapak Ibu ingin melihat sertifikat elektronik saya tuh sampai kapan batas expirednya ya, untuk jaga-jaga juga. Jadi mungkin perlu dicatat ya, sehingga ketika misalnya sudah mendekati mau habis ya harus segera diurus agar nanti ketika membuat faktur sudah bisa langsung membuat faktur seperti itu. Jadi NPWP yang muncul 16 digit ya, 15 dan juga 16. Ini di tampilan profil PKP-nya. Kemudian juga di permintaan nomor seri Enovanya juga muncul NPWP 15, kemudian muncul NPWP 16-nya. Ini sama. Ketika kita melakukan permintaan nomor seri, ya tampilannya seperti ini kita masukkan ke dalam referensi nomor seri faktur. Nah, mungkin cukup ya sampai di sini dulu materi berkaitan dengan update e-faktur ya, karena materi-materi yang lain berkaitan dengan e-faktur ini juga cukup banyak ya. Cukup banyak, misalnya untuk bagaimana wajib pajak melakukan pelaporan, mungkin ada yang belum bisa, tapi kalau saya yakin nih yang sudah gabung di sini ini sudah familiar lah katakanlah dengan pelaporan. Kemudian juga mungkin khusus untuk wajib pajak baru bagaimana melakukan registrasi e-faktur sendiri, itu mungkin perlu materi tersendiri. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah
memperhatikan atau sudah eh, menerima materi yang kami sampaikan. Kami harap Bapak Ibu silakan ya coba lakukan update secara mandiri ya, update secara mandiri di aplikasinya masing-masing. Dan kalau memang terjadi kendala itu ya tadi misalnya ketika mau buka Enova nih butuh cepat, Enova nggak bisa dibuka ya silakan hadir ke sini, silakan datang ke KPP. Tapi kalau mungkin masih belum apa mau menerbitkan faktur ya tidak ada salahnya di-download saja, dicoba saja, kemudian dicoba untuk melakukan update sendiri dan mudah-mudahan berhasil ya sudah. Kalau udah berhasil ya tinggal nanti kalau mau buat faktur ya dijalankan seperti biasa. Demikian mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih kurang mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan ke Bang Adi nih sebagai MC atau moderator dari kelas pajak update faktur 4.0 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ki Agus atas materi yang telah disampaikan mengenai update e-faktur 4.0. Kita berikan aplaus terlebih dahulu untuk Pak Ki Agus Abdul Rahman atas penyampaian materinya. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun kita berdiskusi bersama-sama, silakan untuk raise hand ya. Kita mengutamakan Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung. Apabila ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikannya secara langsung, kami persilakan. Atau apabila memang tidak ada, kita akan langsung mulai. Ada yang raise hand nih dari pengguna Zoom. Mungkin boleh dibuka, Ibu. Kalau mau ini, boleh diperkenalkan Ibu dari mana? Apakah pribadi atau dari badan usaha, terus juga dari namanya pribadinya, terus juga langsung disampaikan pertanyaannya. Ibu pengguna Zoom, namanya pengguna Zoom. Tapi nama aslinya siapa nih kira-kira nih? Silahkan Bu. selamat pagi. Selamat pagi Bu. Saya Suci Lailatul Hasanah dari CV Makmur Sentosa. Ya, Bu Suci, silakan Bu Suci. Langsung saja. Sebetulnya saya ingin bertanya, Pak, kan ini berhubung kantor saya bergeraknya di bidang distributor, itu menurut penjelasan narasumber tadi kan sepertinya mengutamakan wajib punya NPWP. Nah, untuk kami ini kan ada pelanggan atau konsumen, jika ingin transaksi berarti itu wajib punya NPWP atau gimana? Karena udah kami coba, sudah update kemarin itu yang nggak punya NPWP itu statusnya reject di e-fakturnya. Mohon penjelasannya, Pak. Ini lawan transaksinya orang pribadi ya, maksudnya ya Bu ya? Iya, orang pribadi. Oke, pertanyaan dari Bu Suci tadi terkait dari perusahaan distributor untuk melakukan penjualan kepada orang pribadi, apakah orang pribadinya harus memiliki NPWP? Seperti yang kita ketahui bahwa tidak semua masyarakat punya NPWP ya, Bu Suci ya. Iya. Lalu bagaimana ketika ada perusahaan yang akan menjual kepada orang pribadi yang tidak memiliki NPWP? Nah, ini bagaimana nih penerapannya? Kita untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita memiliki 3 penjawab sekaligus ya di sini ya. Ada Pak Andi Victora, ada Pak Ki Agus, dan juga Pak Agung. Ini bagaimana Pak Ki Agus? Mau langsung dijawab atau disimpan terlebih dahulu? Nggak apa-apa, langsung jawab aja. Baik, silakan. Baik, terima kasih Bu Suci ya yang sudah bertanya. Nah, mungkin nanti kalau misalnya ada yang kurang pas, nanti mungkin Bang Adi atau Bang Andi ataupun Bang Agung bisa menambahkan. Jadi memang untuk pembuatan faktur secara normal ya itu wajib sudah punya NPWP. Itu pertama, Bapak Ibu. Nah, untuk NIK ya artinya ketika kita akan menginput data NIK, ya mungkin pembeli itu dia sebenarnya mungkin sudah punya
tapi dia tidak mau menyampaikan NPWP. Mungkin ada juga kondisinya seperti itu kan. Nah, kita input dengan NIK-nya. Ya, ternyata kalaupun dua-duanya tidak ada, yang mau tidak mau kita tidak akan bisa menginput data e-fakturnya. Data e-fakturnya karena eh, tidak bisa kita mengisi dengan tidak ada NPWP ataupun NIK. Nah, mungkin yang bisa jadi solusi ya, ini menurut saya mungkin nanti bisa ditambahkan dari teman-teman yang lain tuh di e-faktur ini memungkinkan untuk kita menginput faktur pajak yang digunggung, Pak Ibu. Jadi kalau perusahaan-perusahaan besar itu kan saya pasti sudah punya NPWP itu, atau pengusaha-pengusaha besar itu sudah pasti harusnya sudah punya NPWP. Tapi kalau misalnya kita penjualannya dengan eceran ya, dengan banyak pihak yang ternyata agak susah untuk minta NPWP karena tadi kita distributor menjual ke berbagai macam orang yang secara langsung, itu di e-faktur itu memungkinkan misalnya kita menginputnya di faktur pajak yang digunggung. Jadi totalnya berapa TPP-nya, kemudian ya langsung dihitung pajaknya secara manual di aplikasi e-faktur tersebut. Itu ada menu tersendiri. Nah, jadi mungkin itu ya. Kalau saran saya ya harusnya ketika kita melakukan transaksi kita bisa mendapatkan NPWP atau NIK-nya. Tapi kalau mungkin memang tidak bisa dan kita tetap harus menginput data penjualannya, maka ya kita bisa memasukkannya di dalam faktur pajak yang digunggung. Karena itu hanya gabungan, hanya kumpulan langsung transaksi yang terjadi tanpa adanya faktur pajaknya. Bagaimana ya faktur pajaknya? Ya dokumen-dokumen lain. Dokumen-dokumen lain misalnya kwitansi itu termasuk dalam faktur pajak yang dipersamakan dengan faktur pajak. Tapi memang tidak detail sebagaimana faktur pajak. Mungkin itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan Bu Suci ini. Mungkin teman-teman yang lain dari penyuluh ada saran yang lain. Ya, baik, terima kasih Pak Ki Agus. Mungkin ada tambahan lagi dari Pak Andi. Pak Andi, silakan disampaikan. Suaranya belum terdengar Pak Andi. Coba di apa nih? Di otak-atik lagi lah. Masih belum terdengar Pak Andi? Atau mungkin bagaimana tanggapan dari Bu Suci? Ada komentar? Kalau tadi jawaban dari Pak Ki Agus berarti minimal ada ini ya, NPWP pasti bisa. Tapi kalau misalkan nggak ada kan pasti menggunakan NIK ya. NIK, namanya harus sama persis dengan nama KTP. Kalau namanya berbeda, Ki Agus, Ki spasi Agus, atau Ki Agus gabung kan Suci pakai Y atau pakai I kan pasti berbeda tuh. Kalau nggak sama pasti reject ya. Bagaimana Bu Suci? Iya, ya. Baik Pak, sudah. Jadi intinya sama pelanggan sama itunya harus sama ya Pak, harus sinkron. Nggak boleh ada yang... Iya, harus sama persis. Sama dengan KTP dan terdaftar di Dukcapil ya. Karena kan apalagi kalau KTP-nya ada 5, nah itu mana yang valid, bingung kita. Kalaupun memang ini ya apalagi penerapan Cortex nanti full pakai NIK, nah itu harus menggunakan nama yang benar-benar sesuai dengan data Dukcapil. Nah, ada tambahan lagi Pak Andi? Pak Andi, monitor. Terima kasih. Mbak pengguna Zoom, itu posisinya Mbak mau bikin faktur ya? Iya Pak. Tapi lawan transaksinya OP. Iya. Seharusnya di 4.0 ini dia sudah mengakomodir NIK. Sebenarnya bisa harusnya ya pakai NIK. Nah, cuman lawan transaksinya itu dipastikan dulu NIK-nya itu sudah dipadankan belum dengan NPWP-nya. Itu aja. Kalau misalnya belum dipadankan, kemungkinan besar sih memang di reject. Nah, nanti dicoba pakai NIK dan pastikan NIK-nya itu, lawan transaksinya itu sudah dipadankan belum dengan dengan NPWP yang 15 digit.
Itu aja, Pak. Ah, oke. Ya, terima kasih, Pak. Yuk. Oke, terima kasih Pak Andi atas tambahannya ya, dan juga Bu Suci yang sudah bertanya dan raise hand. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi dari Bu Suci, mungkin raise hand-nya dihilangkan dulu ya Bu ya. Kita pindah lagi dari PT Duta Niaga kepada PT Duta Niaga. Selamat pagi Ibu. Ya, Selamat pagi Bu, mungkin bisa disampaikan nama dan juga pertanyaannya ya, kepada saya, Ibu, silakan. ya, terima kasih untuk waktunya. Nama saya Marida. Saya mau tanya dua hal, Pak. Satu soal minimum kemampuan komputernya. Itu tadi kalau nggak salah di layar tertulis 3 giga ya, Pak ya. 3 giga itu Bapak sampaikan 8. Pak sampaikan 8. Itu pertanyaan saya satu. Itu kalau seandainya tidak memenuhi, karena kami coba beberapa laptop itu, ada yang memang sangat lambat. Sangat lambat itu apa akhirnya nanti jadi crash karena mungkin tidak memenuhi kriteria itu ya yang sudah disampaikan Pak Ki Agus tadi. Apakah itu nanti akan bermasalah jatuhnya atau bagaimana? Terus itu yang pertama, terus kedua, sistemnya ini nanti yang e-faktur 4.0 ini apakah bisa apa namanya maksudnya nanti impor atau ekspor data lawan transaksi. Yang 2 poin ini kayaknya yang ini lawan transaksi dulu, karena perpindahan ini kan kalau cukup banyak kan kami butuh untuk impor data seperti 3.2 atau bagaimana? 2 itu aja Pak. Makasih sebelumnya. Oke, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Saya coba jawab yang nomor 1 ya Pak Ki Agus ya. Nanti Pak Ki Agus atau Pak Andi mungkin bisa bantu share yang jawaban nomor 2. Jadi untuk pertanyaan pertama tadi mengenai spesifikasi ya Bu ya. Kalau tadi kan disampaikan di slide-nya itu kita dapat langsung dari pusat, bukan kami yang bikin ya Bu ya. Oh ya, slide-nya mungkin bisa dibagi ya Pak Ki Agus ya ke kolom chat biar bisa kita baca bareng-bareng. Kalau spesifikasi jelas tadi tertulis RAM minimal 3 GB. Terus Windows nggak ada keterangan di situ. Tapi kita yang ada di lapangan ini, kita kan makainya bareng-bareng nih di lapangan seperti apa. Kenyataannya RAM 4 GB itu jalannya bisa, tapi kita harus setting dulu memorinya. Dan juga jalannya pasti lambat. Artinya bisa gimana? Dengan RAM 4 GB, Ibu, kita coba jalankan. Itu untuk membuka, kadang kan kita mau pindah-pindah nih dari Google Chrome, terus kita pindah lagi buka ke e-faktur, kita buka lagi Google Chrome. Nah, itu kan dua-duanya. Nah, itu bisa, tapi harus salah satu pilih. Nah, kalau memang buka faktur ya udah buka faktur aja. Jangan buka yang lain, buka Google Chrome apalagi buka browser itu butuh RAM yang besar dan berat. Kalau memang berdasarkan pengalaman saya melayani wajib pajak, 4 GB itu masih bisa. 3 GB mungkin klaimnya kantor pusat tadi juga bisa 3 GB. Tapi kenyataannya kalau mau ideal, tambahin saja. Biasanya di laptop atau di komputer itu ada berapa slot kan. Nah, tambahin saja RAM-nya sampai dengan 8 supaya aman. Supaya kita bisa pindah-pindah. Kadang kita buka Google, buka WhatsApp di situ, kita mau cek data-data kita, buka Innova, lalu kita balik lagi juga ke e-faktur, itu enak. Jadi perpindahannya lebih nyaman. Kalau misalkan kita 8 GB. Kalaupun 4 GB bisa dijalankan, tapi itu tadi berat. Apakah crash? Nggak crash sih, cuma kalau 3 GB pengalaman saya ketika dibuka itu dia muter-muter aja, nggak mau kebuka. Dia cuma muter loading terus aja nggak mau kebuka. Seperti itu. Terus juga Windows nggak ada keterangan ya Windows berapa ya. Windows 7, Windows 8. Tapi kenyataannya kemarin saya ada laporan Windows 7 nggak mau jalan. Ini juga belum jelas nih. Belum ada rilis resmi bahwa Windows 7 nggak bisa jalan. Tapi kenyataannya saya belum ada success story. Apakah mungkin di sini ada yang Windows 7 dan bisa jalan? Mungkin bisa cerita ya. Jadi kami merekomendasikan Windows-nya Windows 10 minimal. Windows 10 atau lebih. Saran dari kami seperti itu. Supaya apa? Supaya perpindahannya lebih smoothing, lebih nyaman. Dan kalau misalkan RAM saya ini masih kurang nih.
Apakah solusinya beli laptop baru? Nah, nggak perlu beli laptop baru. Kita bawa aja ke toko elektronik. Nah, itu beli RAM itu mungkin nggak nyampe berapa ya? Mungkin 200.000, 300.000, 400 mungkin sama jasa masangnya ya untuk menaruh RAM-nya itu. Biasanya slotnya masih ada. Nah, kita bawa aja ke toko elektronik, kita minta bantu. Nggak perlu update laptop, komputer nggak perlu. Asalkan Windows-nya 10 ya. Kalau Windows-nya 7 mungkin perlu install ulang dan lain-lain. Seperti itu. Untuk pertanyaan kedua, langsung saja ke Pak Ki Agus atau Pak Andi atau Pak Agung. Nah, Pak Agung sudah join nih sepertinya nih. Kita cek sound dulu, Pak Agung. Oh ya, cuma hanya jempol aja ya. Tadi pertanyaannya apa tadi? Yang Kedua kedua itu tadi, Bu. soal transfer lawan transaksi di Yang 4.0. transfer Ya, lawan transaksi, apakah bisa ekspor impor ya? Karena 3.2 kan ekspor impor. Terus juga kalau misalkan faktur yang mau dibuat banyak kan, itu kan akan melelahkan kalau kita input satu persatu ya. ya. Di sini ada tiga yang mau menjawab nih, rebutan nih sepertinya nih. Ada 3 orang nih. Boleh? Ada mau disimpan terlebih dahulu atau langsung dijawab? Oke, mungkin perlu diulangi lagi, Bu, pertanyaannya, Bu, biar Pak Ki Agus bisa yakin menjawabnya. Ya, iya Pak, pertanyaan saya soal transfer, apakah berlaku seperti e-faktur 3.2 di e-faktur 4.0, transfer lawan transaksi contohnya? Oh, transfer data. Iya. Baik, Bu. Ya, saya coba menjawab ya. Ini maksud transfer itu kita langsung memilih gitu ya, Bu ya. Enggak, Memilih lawan transaksinya. Atau bukan Pak. Maksudnya gini, kalau misalnya kita ada nasabah yang baru, sekitar 10, lalu kita ambil dari data ini, jadi tinggal transfer. Kalau di e-faktur 3.0, itu kan tinggal ekspor gitu. Ekspor nanti yang tempat yang baru, kita ambil itu, eksporan itu langsung masuk. Nggak masukkan satu-satu gitu. Jadi istilah ya, yang biasanya tuh baik, input Bu. apa ya? Jadi secara umum sih eh, e-faktur 4.0 ini tidak ada bedanya, Bu, dengan e-faktur 3.2. Jadi apa yang mungkin sudah pernah Ibu lakukan di e-faktur 3.2 itu bisa tetap digunakan di e-faktur 4.0. Malah dia lebih lebih apa namanya? Dia hanya mengakomodir untuk pembuatan NPWP 16 dan NIK. Itu saja sih sebenarnya poin dari update ini, dan juga tampilannya di aplikasi e-faktur ataupun juga di aplikasi Enova. Jadi apa yang mungkin Ibu lakukan dulu di yang biasa Ibu lakukan di e-faktur 3.2 itu mungkin tetap bisa dilakukan di e-faktur 4.0 ini. Dan juga data-data yang sudah pernah Ibu buat e-faktur yang sudah pernah dibuat itu semuanya akan langsung masuk ke dalam e-faktur 4.0 ini. Jadi tidak kosongan lagi ibaratnya itu, karena semua DB-nya sudah kita copy ke dalam e-faktur 4.0 tersebut. Seperti itu. Mungkin Bang Agung ada tambahan nggak? Sudah. Baik, terima kasih. Dicoba saja ya, Bu, karena saya kemarin sudah coba mengupdate aplikasi e-faktur 4.0 ini. Saya lihat sih nggak ada perbedaan dengan 3.2, Bu. Hanya muncul eh, apa namanya NPWP 16 digit dan itu aja. Oke, ya. Ya, Ya, dicoba terima saja, kasih Bu. Ibu ya. Seandainya tidak bisa, ya berarti Ibu harus menginput satu-satu. Seharusnya bisa, Bu. Sama seperti pertanyaan, misalnya apakah masih bisa jika NPWP lawan transaksi kita menggunakan NPWP 15 digit gitu. Nah, seharusnya masih bisa. Tapi kemarin kebetulan eh, saya hanya mengupdate saja beberapa wajib pajak yang datang ke kantor.
memang belum ada proses pembuatan ataupun upload faktur, namun dicoba saja. Karena di NPWP 15 digit itu kan masih bisa dipakai sampai Desember ya. Jadi seharusnya masih bisa. Jika seandainya memang reject fakturnya, berarti harus pakai NPWP 16 digit. Try error aja, Bu. Tapi sejauh ini tidak ada perbedaan yang signifikan antara e-faktur 32 dengan 40. Demikian, Bu. Ya, makasih banyak, Pak. Bagaimana Bu? Sudah ya Bu ya? Sudah Ya, terjawab ya? sudah, Pak. Makasih. Ya, Ibu, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sudah ada 2 penanya ya tadi ya yang melakukan raise hand, pertanyaan melalui raise hand secara langsung. Kita masih menunggu apakah masih ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung sebelum kita akan mulai membaca kolom chat ya. Kolom chatnya sepertinya sudah ramai ini. Kalau memang tidak ada, kita menyeberang ke kolom chat ya Bapak Ibu. Untuk yang ada di chat, apakah mau saya bacakan atau mau menyampaikan secara langsung? Ini pertanyaan pertama mulai dari Pak Suyanto. Saya bantu bacakan ya Pak Suyanto ya. Selamat pagi Pak. Untuk pembuatan faktur pajak yang di mana lawan transaksi orang pribadi, apakah masih boleh menggunakan NPWP 15 digit dalam pembuatan faktur pajak tersebut? Nah ini sama seperti yang tadi ya. Pertanyaan pertama tadi apakah masih bisa 15 digit? Seharusnya masih bisa. Atau menggunakan NIK ya, atau yang sesuai dengan KTP, namanya juga harus diinput sama persis. Selanjutnya dari Ibu Mary Liliani, PT NGK. Maaf Pak, kami sudah coba ekstrak update patch-nya, tapi masih belum berhasil. Nah, ekstrak update patch, tapi masih belum berhasil muncul notif error. Ini mungkin bisa dijelaskan Ibu, errornya seperti apa, biar bisa kami bantu identifikasi, atau mungkin bisa kirim gambarnya, atau mungkin Risa raise hand, nanti bisa kami bantu cek. Kami tidak bisa refresh atau sinkronisasi profil PKP dari DJP. Nah, ini bagaimana nih? Ada pertanyaan dari Pak Yulis, kami tidak bisa refresh atau sinkronisasi profil PKP dari DJP. Jadi munculnya 0 mungkin ya. Mungkin mau langsung dijawab oleh narasumber kita atau bagaimana nih, Pak Ki Agus? Ya, pada Pak Yulis atau Bu Yulis nih, tidak bisa refreshnya itu seperti apa Bu? Mungkin perlu kita lihat dulu secara detail, apakah tampilan profil PKP-nya itu muncul tapi nggak bisa diklik, atau memang nggak bisa tampil profil PKP-nya, atau memang Eh, belum berhasil. Ya, ya. Munculnya ITEX 4001, Pak. Pak 4001. 4001 itu kemungkinan Pak bisa jadi, oh ya, ini Pak Agung mungkin bisa menambahkan. Izin menjawab ya, Pak Yulis. Kemarin ada satu cuman wajib pajak dari mungkin ada 25 yang update faktur ke kantor, ada satu yang nggak bisa eh, refresh profil PKP sinkronisasi. Nah, itu sudah juga saya tidak bisa mengidentifikasi, tidak bisanya kenapa. Cuman eh, kemungkinan terbesar adalah karena koneksi. Cuman kalau untuk refresh atau sinkronisasi itu tidak perlu sertifikat ya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu pada saat menginstal aplikasi yang baru, kemudian mengcopy database, kemudian bisa langsung refresh profil di menu manajemen upload tanpa menanam sertifikat dulu gitu. Nah, pada kemarin itu terjadi, kebetulan saya sudah memasukkan dulu sertifikatnya di situ. Tapi sertifikatnya masih aktif. Nah, jadi saya juga kurang ngerti tuh. Mungkin bisa dicek kalau errornya. Kalau kemarin malah tidak ada muncul pesan error, hanya muter aja terus nggak selesai-selesai gitu. Sampai akhirnya karena terlalu lama, saya minta wajib pajaknya untuk menunggu saja di
di ruang tunggu, maksudnya tidak di meja helpdesk, tapi saya nggak tahu apakah berhasil atau tidak bapaknya gitu sampai akhir. Mungkin berhasil. Nah, saya sudah coba juga ganti dari WiFi kantor ke hotspot pribadi. Udah 2 handphone malah saya coba pakai hotspotnya juga tidak bisa. Masih muter. Cuman nggak keluar, muncul error 4001. Kalau memang muncul error 4001 itu kemungkinannya dua, yaitu dari koneksi atau dari sertifikat. Cuman karena refresh itu tidak perlu sertifikat, seharusnya karena koneksi aja. Mungkin bisa dicoba pakai koneksi lain ya Pak Yudis. Demikian. Makasih Pak. Baik ya Pak Yulis, jadi kesimpulannya silahkan dicoba dan apabila masih error, datang saja Bapak ke KPP terdaftar dan apabila memang terdaftar di KPP Pelayangan, silahkan datang ke tempat kami ya. Kami terbuka Senin sampai Jumat, mau datang hari Jumat boleh, hari Senin juga boleh, bebas silahkan. Kita lanjut lagi ke PT Palma Abadi, ada pertanyaan. Selamat pagi Pak, izin bertanya kenapa saat preview faktur pajak yang dibuat NPWP 16 dan NITKU-nya nggak tertera, nah NITKU-nya kosong. Apakah ada yang pernah mengalami ini seperti ini, NITKU-nya kosong? Mungkin ini sinkronisasi ya? Bagaimana Pak Kiago? Yang bertanya tadi dari Palma ya. Bisa di-sharing mungkin gimana? Bisa di-unmute dulu, mungkin bisa langsung. Apakah itu terjadi di lawan transaksi atau di data kita gitu? Lawan transfer. Di lawan transaksi Pak ya? Iya, betul. Ya, di lawan transaksi mungkin itu terjadi karena di data Bapak yang Bapak pakai itu kan masih pakai data yang lama ya Pak. Iya. Nah, mungkin lawan transaksinya belum sinkronisasi Pak. Jadi mungkin belum muncul. Nah, ini kan juga saya belum praktekkan kemarin. Jadi karena Bapak masih menggunakan, kemungkinan besar karena database lawan transaksi kita itu masih database yang lama, yang masih NPWP 15. Gini Pak, kemarin kita ada coba juga menggunakan NTT lawan transaksi yang sudah Mungkin bisa dipin Pak Sadi. Sebentar Pak. Ya. Silakan Pak. Bapak nggak aktif videonya ya Pak? Oh iya. Coba diaktifkan dulu videonya Pak. Biar bisa dipin Pak. Oh. Gini Pak, itu kan pada saat kita coba ke NPV lawan transaksi yang sudah sinkronisasi, itu pas kita preview juga nggak muncul NPV 16 sama NITKU-nya pas kita preview. Tapi prosesnya sebelum diupload sih. Oke, Ya? jadi waktu Bapak membuat faktur itu database-nya masih pakai database lawan transaksi yang lama atau sudah Bapak sinkronisasi lagi? Kalau dari pihak kita sudah sinkronisasi. Oke, nah kalau memang tidak muncul, saran saya sih langsung diupload aja Pak, nggak masalah. Nanti kalau dia reject, baru nanti kita ganti gitu Pak. Ya, jadi kita jangan terpaku apakah dia nggak muncul ini NPWP 16 sama NITKU-nya, udah kita bikin aja karena kewajiban kita kan hanya membuat faktur ya. Nah, yang penting kita sudah lakukan sinkronisasi untuk profil PKP kita gitu. Nah, kalau lawan transaksi ternyata masih muncul, nanti baru kita cari lagi seandainya mereka belum sinkronisasi atau mereka sudah sinkronisasi tapi tetap muncul itu, tetap aja upload fakturnya Pak daripada terlambat gitu. Nah, Nanti kita cari lagi ke case-nya. Mungkin Bapak bisa share ke kita nanti ke nomor WA kita biar kita follow up ke pusat Pak. Apakah itu bug di aplikasinya atau tidak gitu Pak ya. Mau bertanya lagi Pak? Misalnya gini, kita ada lawan transaksi nih yang kita bisa bilang W pribadi yang dijadikan PKP secara jabatan ini. Nah, NPP-nya kan sebelumnya 15. Jakarta menggunakan NPP 16 atau NIK-nya. Nah, mereka
belum pemadanan atau belum pemadanan kita bilang. Terus buat faktur pajak ke kita itu gimana? Atau sebaliknya kita buat pajak ke mereka itu proses penggunaan NPWP. Izin Pak, saya belum begitu menangkap. Jadi Bapak ada supplier dari orang pribadi, Ya, yang kemudian dijadikan orang PKP. pribadi ini sudah bisa bikin faktur nggak Pak? Sudah, sebelumnya sudah waktu masih pakai NPWP 15. Waktu pakai Nah, NPWP sekarang 15 bikin ya. faktur. Sekarang Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya, misalnya dia belum pemadanan, itu gimana tuh? Nah, sekarang Bapak terima nggak faktur dari dia? Untuk saat ini sih belum. Ya, kalau gitu kita tunggu aja, Pak. Kalau dia bisa bikin faktur dan di pre-populate PM Bapak muncul, Bapak pakai aja. Berarti kan Nah, terus dia sudah bisa diupload. oke, kalau misalnya sekarang kita yang buka faktur pajak ke mereka nih, kita pakai NPWP 16, 15 atau gimana ya? Soalnya kita kan belum tahu juga dia sudah pemadanan atau belum. Oke, jadi selagi Bapak lawan transaksinya itu ada NPWP, pakai saja NPWP-nya. Oke. Oke, karena NPWP 15 itu masih bisa dipakai sampai Desember. Nah, kita try and error aja. Seandainya reject, berarti harus pakai nomor KTP kalau untuk orang pribadi ya. Nah, begitu. Try error aja, Pak. Seharusnya masih bisa, Pak. Karena saya kemarin belum ada coba membuat faktur dari wajib pajak yang datang, Pak. Gitu. Itu aja, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih dari PT Palma Abadi sudah menyampaikan pertanyaan ya tadi ya secara langsung, malah kita lanjut. Kita lanjut untuk membacakan pertanyaan yang dari kolom chat, akan kita jawab bareng-bareng bertiga bersama Pak Ki Agus dan juga Pak Agung di sini. Kita lanjut ke Ibu Liliana Wulandari. Pertanyaan jam 9.24. Maaf Pak, saya mau tanya e-faktur yang lama yang belum terupdate emang lagi error ya dan nggak bisa kebuka. Seharusnya untuk dibuka saja bisa ya Bu ya. Mau dia ada koneksi nggak ada koneksi, kita buka selama kita masih ingat passwordnya, kita bisa membukanya, hanya saja nggak bisa ngapa-ngapain dalam arti bikin faktur dan lain-lain nggak bisa. Hanya bisa dibuka saja dan silahkan disimpan saja. Bisa dibuka ya, masih bisa dibuka dan hanya nggak bisa bikin faktur, harus update. Lanjut ke PT Duta Niaga, tadi sepertinya sudah nanya ini. Untuk perusahaan yang baru, installnya tetap pakai yang terbaru itu ya Pak ya, database ambil yang kosong. Ya, kalau perusahaan baru, Bapak Ibu ada perusahaan baru PKP, silahkan update dengan database yang kosong. Langsung ke 4.0, silahkan registrasi, input nama, data, dan lain-lain, bikin password dan lain-lain. Seperti biasanya ya. Kalau untuk update seperti tadi, menggunakan DB yang lama, kita kopas saja. Lanjut ke PT Selincah Mandiri Sejahtera, silakan Pak Agung atau Pak Ki Agus yang mau menjawab ini. Maaf Pak, e-faktur lama nggak bisa upload e-faktur lagi ya, gagal terus ya, error. Sama ternyata pertanyaannya. Faktur yang lama 3.2 tidak bisa bikin faktur ya Bapak Ibu ya, harus update ke 4.0, sorry, 4.0. Karena mengakomodir sekarang NPWP 16 digit. Nah, kita lanjut lagi ke Ibu Mary Liliani PT NGK, file eksekusinya diklik 2 kali error Pak, disuruh cek sistem operasinya, padahal sistem operasinya udah benar. Nah, ini mungkin terkait dengan spek tadi ya, mungkin bisa dibantu yang sudah langsung turun mengupdate aplikasinya. Pak Agung atau Pak Ki Agus, nggak usah rebutan. Pertanyaan dari Ibu Mary Liliani. File Excel-nya diklik 2 kali error Pak, disuruh cek sistem operasinya, padahal sistem operasinya udah bener. Nah, kebetulan saya belum pernah menemui nih error seperti ini. Bagaimana nih? Mau langsung dijawab atau di-keep dulu? Mungkin bisa dikirim Bu di ini Bu di grup chat Bu, screenshot-nya Bu. Nanti bisa nggak Pak Maman masukin kirimin ininya? Enggak ya di ini yang zip-nya.
Ya, ini nanti Pak Ki Agus sedang mengirimkan eh, aplikasi e-faktur 4.0-nya itu yang 64 bit ya yang kita punya, Pak. Yang 64 bit, jadi mungkin silakan diekstrak saja dan itu sudah langsung berbentuk folder ya. Jadi nggak usah install lagi, tinggal diekstrak ke folder mana yang kita mau eh, taruh e-fakturnya. Untuk yang lama, yang pengguna e-faktur 32, tinggal copy aja folder DB-nya ke folder yang hasil ekstrakan aplikasi yang baru tadi. Untuk pengguna baru itu nggak usah cari DB kosong, langsung klik aja e-tax invoice, nanti dia akan meng-create folder DB sendiri. Gitu. Kemudian tadi izin bacain juga yang muncul di saya ini ada jawaban nih dari BSU setelah diupload NITKU-nya muncul kok. Nah, berarti ini juga dari Pak Hendi ya, Pak Hendi PMM. Saya barusan coba upload faktur pajak kondisi NPP lawan transaksi 15 digit. Lalu saya upload ternyata NPP dan NITKU lawan transaksi langsung terisi otomatis. Ya, jadi nggak masalah. Nanti bisa pakai yang itu aja ya, NPP 15 digit. Makasih Pak Hendi. Pak Hari Suroso dari PT ATL nih, sempat mau tanya, pas simpan faktur pajak PDF kok jadi 2 file ya, satu PDF satu template. Nah ini saya belum temu kasus seperti ini Pak. Tapi kalau PDF-nya bisa dipakai ya nggak apa-apa Pak, pakai aja yang PDF-nya. Gitu. Gitu Mas Adi. Izin dulu, ada telepon masuk. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, lebih pasnya apabila memang ada pertanyaan, memang pasnya kita raise hand terlebih dahulu ya. Kita ngobrol lanjut karena kalau memang kita ngurutin chat ini jadinya seperti kepotong-potong. Nah, nanti kalau misalkan ada pertanyaan jawaban lebih lanjut, ketimpa terus. Jadi kalau memang mau bertanya silahkan langsung kita raise hand aja. Kita masih buka terus. Tapi kalau memang nggak ada, kita lanjut bacain aja ya yang ada di kolom chat. Pertanyaannya terkait yang 3.0 itu sudah tidak bisa dipakai ya, tidak digunakan, hanya bisa dibuka saja untuk melihat data atau lihat faktur yang lama. Lalu untuk materi sosialisasi hari ini sudah diupload ya oleh Pak Ki Agus. Ada pertanyaan tadi dari PT Palma, juga dari Ibu Vira Alfiani. Nah, sepertinya ada yang raise nih dari Ibu Maria. Selamat pagi Ibu Maria. Bagaimana? Apakah bisa langsung disampaikan pertanyaannya? Atau mungkin tertekan ini tadi raise hand-nya Bu Maria. Selamat pagi Pak. Nah, bagaimana Bu Maria? Ya, dari mana Bu? Langsung kalau berkenan Ibu buka videonya supaya bisa kita spotlight. Tapi kalau memang ini juga nggak apa-apa. Iya Pak, ini saya Maria dari mana? Dari PT Reza. Ya, bagaimana ini Bu? saya mau nanya, tadi kan dibilangnya NPWP 15 digit ini kan sampai bulan Desember ya? Itu maksudnya berarti nanti setelah Desember kita harus input ulang NPWP 16 digit atau gimana Pak? Karena kan sekarang ini kan kita sudah sinkronisasi data kan dia otomatis tuh. Ya. Nah, itu maksudnya setelah Desember kita harus input ulang gitu ya, yang 16 digit. Oke, itu saja pertanyaannya ya Bu Maria ya. Iya, itu saja. Terima kasih. Baik, Pak Ki Agus mau dijawab atau bagaimana? Mungkin bisa diulang tadi pertanyaannya. Pertanyaannya, coba saya bantu jawab aja ya Bu Maria ya. Jadi tadi kan di inputnya yang 15 digit. Nah, kalau 15 digit bagaimana? Karena kan sampai digunakan sampai dengan Desember.
Kalau setelah Desember apakah harus input yang 16 digit atau bagaimana? Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk saat ini NPWP itu sudah bisa menggunakan yang 16 digit ya. Karena sekarang ini kita dalam tahap transisi. Jadi e-faktur 4.0 ini mungkin umurnya nggak begitu lama. Digunakannya mungkin hanya dalam beberapa bulan saja ke depan ya. Karena ke depan kita akan menggunakan Cortex di mana penggunaannya itu full 16 digit. Yang 15 digit sudah tidak bisa digunakan lagi di Januari tahun depan. Tapi bagi Bapak Ibu yang mau bertransaksi menggunakan 15 digit memang masih boleh. Jadi diutamakan dengan 16 digit terlebih dahulu. Baik Ibu yang menerima faktur maupun yang membuat faktur diutamakan menggunakan yang 16 digit. Tapi misalkan mau pakai 15 digit ya boleh, silahkan. Tapi sampai dengan Desember. Setelah itu ketika kita sudah migrasi ke Cortex, sudah tidak ada bisa lagi menggunakan 15 digit. Begitu. Cukup menjawab, Bu Maria? Oke Pak, sudah Pak. Berarti kan kita kan sekarang ini kan memang nggak ada yang ubah apa-apa, kita kan hanya sinkronisasi data ya. Jadi memang secara otomatis data dari DJP itu sudah terupdate sendiri gitu kan. Jadi untuk selanjutnya berarti kita nunggu Cortex itu tadi ya Pak ya. Betul sekali. Jadi tugas Bu Maria adalah memastikan apabila NPWP-nya pasti ya, kalau badan kan pasti sudah ini ya, otomatis jadi 16 digit. Nah, namun apabila ada penjualan ke lawan transaksinya wajib menggunakan 16 digit juga. Tapi apabila memang masih 15 digit, masih dikasih batas waktu sampai 6 bulan. Setelah itu ya mohon maaf, nggak bisa lagi jualan ke yang 15 digit. Oke? Terima kasih ya Bu Maria, sudah cukup menjawab ya. Ada lagi pertanyaan? Mungkin Pak Ki Agus bisa bantu membacakan. Ya, kalau dilihat dari chat ini katanya hampir sudah kita bisa jawab ya, maksudnya hampir sama persis pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Jadi mungkin berkisar pada NPWP yang mungkin masih belum muncul. Jadi tadi kemungkinan karena kita belum sinkron atau wajib pajak lawan transaksinya yang belum sinkron. Nah, jadi yang perlu kami tegaskan di sini, Bapak Ibu, yang pasti NPWP 15 digit ini masih bisa digunakan dan secara hukum mempunyai ketetapan hukum yang kuat. Kan ada penegasan di per sebelumnya di per 06 ya, kalau salah yang terakhir tentang NPWP, termasuk produk-produk hukum yang kami keluarkan pun itu juga masih bisa menggunakan NPWP 15 digit, itu sama mempunyai kekuatan hukum yang sama atau mempunyai hukum yang tetap dengan produk ketika mengeluarkan NPWP, ketika belum bisa mengeluarkan NPWP 16 digit. Karena memang di per yang menegaskan tentang penggunaan NIK NPWP itu memang belum betul-betul diwajibkan. Artinya NPWP 15 ini masih bisa digunakan. Itu secara umumnya seperti itu. Cuman memang untuk menuju tentang kewajiban penggunaan NIK sebagai NPWP, kemudian NPWP 16 itu, ya itu kan perlu proses ya Bapak Ibu sekalian, perlu bertahap. Makanya sekarang kita fasilitasi dulu dengan aplikasi-aplikasinya untuk bisa mengakomodir itu. Nanti ketika Cortex ya, ini sebagai informasi ya, sebagai informasi tambahan untuk Bapak Ibu sekalian, kita akan menjalankan aplikasi yang baru lagi, mungkin ya sedikit informasi saja, jadi Bapak Ibu tidak bingung atau mungkin tidak sudah pernah mendengar lah ibaratnya seperti itu tentang Cortex ini. Jadi kalau nanti Cortex itu sudah jalan ya baru kita akan betul-betul menerapkan tentang NPWP 16 digit. Ya, ini masih dalam proses berjalan ya. Mungkin baru dalam tahap uji coba di internal dulu, nanti kalau misalnya sudah fix baru nanti akan bisa kita kasih tahu secara umum seperti apa Cortex itu, kemudian nanti akan kita cobakan diterapkan untuk dijalankan, nanti baru itu betul-betul digunakan NPWP 16 digit. Jadi NPWP 16 itu hanya salah satu bagian dari Cortex yang harus dijalankan. Sedangkan penggunaan aplikasi atau sistemnya itu akan cukup berbeda lah katakanlah dengan aplikasi yang sekarang. Karena kalau ke aplikasi sekarang kan
dengan berbagai macam aplikasi itu dengan berbagai macam aplikasi semuanya di tempat yang berbeda-beda. Nanti diharapkan dengan Kotek ini berdasarkan web base itu semuanya akan menjadi satu. Fakturnya di situ, kemudian SPT tahunannya di situ, dan lain sebagainya ya. Kami juga belum mendapatkan informasi yang detail ya tentang seperti itu, karena memang ada petugas-petugas khusus yang diminta untuk menjadi bagian dari program Cortex itu. Nah, mungkin nanti teman-teman yang sudah di internal kita yang sudah mengikuti itu mungkin nanti akan mensosialisasikannya ke Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu. Kemudian kita coba lihat dari pertanyaan yang terakhir ya, yang ada di kolom chat ini. Siang Pak, dari Pak Yuli. Tertinggal tadi live-nya untuk aplikasi terbarunya apakah sudah bisa di-upgrade di KPP? Karena ada gangguan dari ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin ke KPP melakukan update langsung di KPP silakan ya. Dengan datang ke KPP yang terdaftar ya. Jadi kalau misalnya di sini terdaftarnya di Pelayangan ya silakan ke sini. Tapi kalau Bapak Ibu mungkin terdaftarnya di KPP tetangga sebelahnya di Telanai ya silakan ke Telanai Pura. Karena kebetulan di Gambi ini ada dua KPP. Nah, mungkin sebagai informasi juga KPP tetangga itu membuka kelas secara offline ya mereka di hari Kamis kalau nggak salah. Jadi mungkin yang di sini yang tergabung ada yang kebetulan terdaftar di KPP Telanai Pura ingin ikut secara langsung mungkin bisa mendaftar ke sana. Kalau kita ya menerimanya tadi lewat sosialisasinya, membantunya lewat Zoom, kemudian ya satu persatu langsung yang ingin update ya kita bantu di helpdesk seperti itu. Baik, saya kira tidak ada lagi pertanyaan di sini ya. Silakan Bapak Ibu, kalau mungkin masih ada yang ingin resen atau bertanya melalui chat, kita persilakan kasih waktu sebentar. Kalau mungkin tidak ada lagi, ya kita akan cukupkan kelas pajak ini sampai di sini. Jadi kalau misalnya masih terjadi kendala, silakan datang ke KPP atau bisa menghubungi kami secara telepon ya, secara langsung atau juga secara WA yang mungkin Bapak Ibu sudah tahu lah dengan nomor-nomor yang memang kita siapkan untuk pertanyaan secara online tersebut. Itu dari saya. Baik, pertanyaan dari BSU ya, apakah aplikasi 4.0 ini tidak bisa save PDF banyakkah Pak? Nah, ini tenang saja ya Bapak Ibu sekalian, karena memang dulu di 3.0 bisa ya kita ekspor, mungkin maksudnya ekspor ke PDF ya, PDF karena kalau mau ke ekspor ke PDF satu-satu ya capek. Nah, ini sudah menjadi concern, kita tunggu saja untuk ke depannya. Dari pengembang pasti akan ada update aplikasi. Untuk sementara kami mohon maaf karena memang untuk mengekspor PDF mau nggak mau harus satu persatu terlebih dahulu. Akan saya coba rangkum ya kesimpulan dari acara sosialisasi pada pagi hari ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu pengguna lama faktur yang memang sejak awal sudah memang berkecimpung di dunia faktur 3.2 atau 3.2.1 ya, karena memang ada update juga. Silakan untuk melakukan update dengan memindahkan database-nya kepada aplikasi yang patch baru 4.0. Setelah itu tinggal melakukan sinkronisasi dan membuat faktur seperti biasanya ya untuk pengguna lama. Bagi Bapak Ibu pengguna baru, silakan untuk langsung mendownload aplikasinya di ifaktur.pajak.go.id. Lalu untuk registrasi terlebih dahulu dengan mencantumkan NPWP, kode aktivasi, akun password PKP, membuat password sendiri silakan untuk dibuat. Lalu untuk aplikasi 4.0 ada di ifaktur.pajak.go.id, silakan di-download sesuai dengan OS-nya masing-masing ya, dan kami pribadi merekomendasikan untuk menggunakan Windows karena kalau Windows memang kalau ada error lebih gampang untuk dan kita lebih menguasai untuk memecahkan masalahnya. Lalu apabila Bapak Ibu memang masih ada kendala di aplikasi seperti error, silahkan
menghubungi helpdesk di KPP terdaftar. Apabila Bapak Ibu terdaftar di KPP Pratama Jambi Pelayangan, silahkan buka di Instagram kami, Pajak Jambi Pelayangan, lalu di situ ada nomor untuk aplikasi, untuk bantuan aplikasi. Atau apabila Bapak Ibu terdaftar di Jambi Pelayangan dan berkenan hadir di kantor kami terbuka untuk di helpdesk mulai dari pukul 8 sampai dengan pukul 16 di hari kerja. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kesalahan kata, kami mohon maaf. Untuk kedepannya karena memang masih ada masih full ya tadi ya 100, kita harapkan kita akan jadwalkan lagi untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Demikian sosialisasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di kelas pajak di lain hari. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, silakan wabarakatuh. yang ingin download itu sudah ada di kolom chat. Assalamualaikum. Kita akan tunggu sampai jam 11 ya. Ya, akan kita tutup jam 11.